Maksudnya ikut audisi untuk rekaman di studionya itu untuk lanjutin Metallica ini ke berapa gitu. Iya. Itu makanya tuh itu tuh gue tuh kalau ngomongin ngeband ya, walaupun gue tolol ya maksudnya, itu masih dalam sejarah hidup gue tuh. Iya. Anjir itu orang gue tuh SMA tuh udah ngerasain namanya kita manggung tuh orang di bawah berantem. Iya. Tai banget itu. Itu berarti bandnya jago. Jago Jago kalau ada kalian main terus yang berantem tuh jago. kita Yon. Awalnya nih ya, ini cerita lucu banget di band itu ya, namanya Panik Band. Adi ada pagelaran lo namanya ya. Lu zaman lu pagelaran bukan sih namanya? Apa? Pagelaran musik gitu. Iya. Pagelaran musik. Jadi bintang tamunya tuh namanya dulu apa ya? Bandnya tuh Genderuwo apa gua nggak ngerti lah. Malam Satu Suro dari Palembang namanya, ingat Malam Satu Suro. Jadi kan namanya serem-serem kan. Malam Satu Suro. Terus ya kita nih daftar untuk manggung doang di pagelaran itu, jadi kan manggung kan. Terus ternyata si ininya itu, si yang punya acaranya itu kan karena kenal sama kita kan. Jadi penonton udah penuh tuh dalam satu gor tuh, Gor Sukung namanya di Lampung. Terus dia bilang, mau ini nggak, mau cek sound nggak? Dia bilang gitu. Suruh cek sound doang, cek sound pertama ya. Kita tuh Panik tuh manggung 2 kali gini ya. Pertama cek sound, langsung bawain lagu sendiri. Dan itu tuh yang namanya anak-anak muda yang nggak ada pikirannya mau terkenal ya kan. Ya udah karena suka aja sama musik ini gitu. Main rusuh di awal. baru cek sound padahal. Baru cek sound, anjir. Keren, Gila. Ngeri. Hayalan. Itu kamu udah ngerasain ya? Udah ngerasain. Udah ngerasain, aku baru di step hayalan sih. Masih hayalan itu aku. Aku ngapain cuma di festival doang dulu, nggak sempet manggung sendiri. Dan itu semua mainnya asal-asalnya. Yang penting sangar. Dan itu tuh di dalam hati pikiran gue emang seni nggak bisa diraba ya. Iya. Orang judul lagunya jenazah. Ambulan, jenazah, ya Allah. Danger Access coba tuh. Apa tuh Danger? Tai banget, dia cuma punya 3 lagu. Sisanya Sekarang umur berapa Bang Rio? 37. Apa sih hayalannya orang 37 tuh? Orang yang berumur 37 hayalannya apa sih? Gue kalau lagi berhayal tuh pengen punya rumah gue, Yon. Rumah, iya. Itu yang hayalan terdekat gue ya. Iya. Pengen punya rumah gitu. Tapi menurutku ya, di setiap orang yang kutemuin selalu berani berhayal soal rumah. Cuman itu aja yang dia berani tuh. Saking nggak bisa terbendung lagi. Iya, itu yang kalau hayalan itu yang gue pikir sama keluarga. Jadi gue tuh pengen punya rumah tuh yang rumahnya nggak gede nggak apa-apa. Asal halamannya luas. Iya. Gue tuh pengen kayak lapangan bola gitu gede, rumahnya cuma yang bulatan tengah itu aja. Udah nggak apa-apa gitu. Bahkan ya kalau gue ini ya nggak tahu ya, kalau udah hayalan ini diomongin ke istri gue sempat ribut sih jadi. Karena katanya hayalannya absurd. Jadi tuh gue tuh pengen punya tanah, misalkan tanah 1000 meter nih. Tanah 1000 meter, seret, udah ada pohon mangga, pohon rambutan gitu-gitu ya kan, tanah 1000 meter. Dan si kamar-kamarnya sama ruang tamu cuman kayak sekatan kontrakan doang. Ini kamar gua sama istri gua, ini kamar anak gua, ini kamar mertua, ini siapa, ini kamar ini gitu, cuman sekatan panjang gitu doang. Sisanya udah halaman aja. Gak usah ada gazebo apa gitu, gak ada. Ya udah paling tempat parkir mobil apa segala macem. Emang halamannya mau kamu pakai buat apa? Gue yang selalu berhayal ya. Ini hayalan yang selalu gue pikirin terus gitu. Gue tuh pengen tua dalam keadaan kalau emang gue udah nggak bisa kemana-mana itu di kursi, tahu kursi goyang yang kayu itu. Masih main gitar sama main harmonika ya. Kayak di bule-bule gitu ya. Terus apa namanya? Lihat alam gitu. Halaman rumah aja bunga-bunga. Udah tua gitu Bang. Pohon rambutan buah hampir nyentuh tanah. Anjir. Main gitar. Anjir, nyamuk. Nikmat bro hidup kayak gitu bro. Iya. Kalau udah tua end game nanti ya, menghabiskan masa tua. Dan hayalan tuh bener-bener bakar-bakar sampah. Bakar sampah, ngabun ya kan. Iya. Bakar sampah tuh nikmat menurutku. Iya, gue tuh pikiran tuh teman-teman gue sebaya gue udah pada tua-tua, misalkan lu udah pada tua juga masih main ke rumah gue. Tapi kalau main, yuk parkir mobil lu di rumah lu gampang ya luas gitu kayak gitu. Kalau lihat gitu. Kalau main ke rumah lu parkir mobil luas udah. Kalau mobil mah aman, jangan banyak orang tapi rumahnya nggak muat. Iya.
Parkirnya Ya aman. paling nggak kalau 1000 meter kan ada tempat nongkrong kan. Tapi ini aku gazebo bro aku. Iya, joglo gitu kayak. Kayak balek-balek. Ya pokoknya ini ya bangunan-bangunan untuk nongkrong. Nggak pakai dinding, seru. Iya gitu, pokoknya kalau acara-acara keluarga situ. Nah, kenapa gue pengen punya rumah kayak gitu? Karena ada alasannya hayalan gue. Jadi nggak perlu punya pembantu, kalau beres-beres kan cepet ya. Kamar kita cuma sepetak itu susah, selesai ya kan. Iya benar-benar. Kalau ngekos kan beres kamar kosan gampang banget kan? Gampang. Iya, gampang. Nggak perlu punya pembantu. Itu solusi untuk orang pemales. Menghayalnya juga harus realistis. Jangan pemalas pengen rumah gede. Jangan ya kan, emang udah. Hayalan gue tuh kalau di rumah itu beda lah sama Sari lah, hayalannya pasti ngaco-ngaco Sari mah. Apa bro, boleh tahu nggak bro satu bro? Sari hayalannya mah ini dia. Karena secara nggak langsung hayalanmu akan jadi hayalan dia juga kan? Iya dia. Berkaitan sama dia juga kan? Kalau dia tuh pengen kayak di dalam komplek perumahan gitu yang kayak rumahnya tuh 2 jadi 1 gitu. Oh yang itu. Ambil klaster 2 jadi 1. Jadi rumah gede, kalau keluarga datang tuh kayaknya wah gitu ya. Gitu. Oh iya kayak, iya. Kalau kita kan orang kesenian ya. Bener sih, beda sih. Beda. Pasti kan alamnya tuh beda tuh sama istri yang nggak berkesenian. Kalau istri kan perempuan bisa mikir wahnya kan. Karena dia pasti menghayal sesuatu dengan apa yang dia lihat. Kalau kita ini kan berdasarkan hati, perasaan, nyamannya tuh gimana. Kita kan berhayal aja pakai feel. Iya bener bro, bener. Nggak yang makanya orang seniman tuh kalau menghayal nggak terlalu realistis. Sujiwo Tejo tuh coba. Iya. Tiba-tiba jadi presiden Janjo, tuh kurang menghayal apa lagi itu. Tapi jadi beneran nih. Tapi jadi beneran. Jadi beneran menghayal aja seniman itu. Tapi ada yang belum gue ceritain sama lu nih. Gue ada. Lu suci, gue juara suci 9. Lu tau nggak di suci 6 itu kan gue nggak lolos audisi. Terus gue jadi suci 6 tuh gue setiap live sucinya pasti nonton langsung di Balai Sarbini. Di Balai Sarbini nonton terus sampai di grand finalnya Ardit sama Jegel. Itu inget banget, mungkin kalau di Facebook masih ada kali fotonya. Jadi itu gedung lagi penuh-penuhnya ya Balai Sarbini, sampai di tangga-tangga sampai gue tuh nonton di ujung di pucuknya Balai Sarbini tuh kan rame banget kan. Gue foto cekrek gitu. Terus gue tuh ya Tuhan, ini kalau gue ada di sini nih suatu saat, wah gila ya kali, gue mungkin keren kali gue ya kalau ada di sini. 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, jadi loh. Kejadian ya? Anjir itu. Kejadian di final ya? Anjir, di final gue. Iya. Dan juara. Itu tuh kayak, gue tuh kalau ingat itu tuh, kan nangis gue Yon. Suka nangis gue. Iya. Karena kalau yang bener kata lu, kalau kita berhayal nih, udah ketemu kesehariannya kita kayak gitu nih, kayak kita open mic gitu kan. Nggak langsung tuh kayaknya lagi nyusun hayalan kita jadi kenyataan lu. Iya. Itu tuh yang gua iniin tuh. Makanya sekarang aku tuh kalau di fase manapun aku nggak maksudnya aku pede aja buat menghayal. Soalnya kan buat diriku sendiri. Orang pun nggak tahu hayalanku apa kan. Kayak kemarin di GKJ gitu tiba-tiba pengen mudah-mudahan satu saat kalau aku bikin show di sini keren nih gitu-gitu. Oh, iya, udah pede gitu-gitu aku. Udah pede ya? Juga iya. Tapi dalam hati aja, nggak berani ngomong ke orang. Ini ngomong. Tapi gua merinding loh Yan, waktu lu posting di Insta story sama Kristo Immanuel, lu pakai jas. Iya. Gua demi Allah gua ngomong sama Ali, gua mau nangis gua ngelihat lu ada nyampe di situ. Lu paham gak sih? Iya. Awal kita ketemu, tau gak? Iya, ya kan? paham. Awal kita ketemu tuh kayaknya lu tuh, kayaknya gak pernah untuk ngomongin hal itu kan lo? Gak pernah untuk ngomongin hal itu. Aku sebenarnya gue merinding loh waktu ngeliat, gue sama Ali, tanya Ali, lagi di jalan tuh naik, mau ke Ketawa Comedy Club, itu Jumat ya kan? Terus gue ngeliat, anjir gue mau nangis gue bilang. Gue serius karena happy gitu ngeliat Instastory lu tuh, satu sama orang-orang gede kan di situ kan, itu kumpul orang-orang besar. Terus lo salah satunya lu, anjir gue sampai ini, sampai gitu kayak nyentuh di hati, tau gak lo? Nyentuh di hati itu tuh anjir, gue bilang, ih keren nih anjing si Yono. Gitu. Ali pun ngerasain hal yang sama gitu, gue pikir lu apa Ali ngerasain hal yang sama, dan dia ngerasain hal yang sama gitu karena kita kenal lama lu kan gitu kan. Anjing Yono akhirnya ada titik ini nih gitu. Sampai waktu awal lu bilang lu ke
keterima diminta jadi talent di HH tuh. Gua kaget seneng gitu. Gokil Yono ini. Karena memang lu tuh tulus, Yon. Gua ngelihatnya apa aja ya, misalkan konten sama orang, konten sama siapa, itu kayaknya gua ngeliatnya anjing nih orang tulus banget gitu. Aku juga bikin konten ini karena aku seneng, Mario. Iya. Ini yang nonton gak apa-apa, penting aku seneng. Nih, paling nggak nih, aku bikin konten sama kamu. Ketika umurku 40 tahun, yang kita nggak tahu nanti hidup di mana ya. Aku nonton konten ini lagi, aku ingat sama kamu, Bang. Iyalah. Itu yang aku bikin, serunya. Kayak makanya tadi Nope. Nope dia bilang kayak gini, ini untuk anakku, kata Nope. Iya sih. Untuk anakku, yang penting nggak apa-apa, mau kerja apapun, yang penting bapak jangan lupa dibelikan rokok. Bagus banget, tapi anjing lucu. Ya kan? Iya sih emang. Makanya aku bilang untuk anaknya Nope nanti nih nggak tahu nih, ya kan? Lihat nih bapakmu nih, bilang baru dia ambil kursinya tuh nih, bapakmu ngentuk kursi katanya. Itu menurutku tuh feel aku bahagia banget, bro. Punya konten kayak gini nih, itu bahagia banget aku. Lebih dari cuman segala viewers atau apa tuh anjing. Aku tahu hayalanmu. Itu bahagia bagiku tuh. Oh, begini. Tapi sebenarnya gue tanya sama lu di titik sekarang ya, yang lu sekarang ya, istilahnya perubahan lu tuh signifikan lah. Lu ngerasain itulah maksudnya. Itu termasuk ada di dalam hayalan lu enggak sih? Itu termasuk ada di dalam hayalan lu sebelumnya enggak gitu? Ini Mario, aku berani menghayal itu semenjak ketemu kamu. Seriusan anjing. Sebelumnya itu ada, cuman nggak berani kulafalkan. Paham nggak sih? Iya. Kayak nggak berani nyamain aku pengen ini, nggak berani. Nggak seprontal gue ya. Kalau gue punya hayalan tuh selalu gue omongin ke orang-orang gitu. Gue pengen ini. Maksudnya dalam hati pun aku nggak berani dulu, Bang Rio. Nih aku pernah dulu menghayal di Samarinda nih. Kan udah gede nih keluaran tuh manajemen besar-besar tuh. Manajemen besar-besar tuh. Ditanyain lah sama teman-temanku. Kamu Yon bilang, kalau suruh milih manajemen di Jakarta nih, kamu pilih yang mana? Dia bilang kayak gitu kan. Udah gak usah tanya, itu udah gak mungkin, gue bilang gitu. Udah gak mungkin. Udah hopeless duluan. Iya, udah hopeless. Baru dipaksa teman-temanku. Nggak, pilih aja. Ini seandainya nggak mungkin terjadi juga katanya. Cuma seandainya aja katanya. Aku milihnya Comika. Beneran. Iya. Itu Comika ya, lucu banget ya.